Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membandingkan hasil seduhan moka pot yang ditemping dengan yang tidak ditemping. Seperti kita sudah tahu sebelumnya, hasil seduhan menggunakan moka pot ini bisa juga disebut espresso atau hampir mendekati espresso. Nah, sebelumnya kita buat tanpa ditemping. Nah, kali ini saya akan coba dengan cara ditemping. Apa sih bedanya? Nanti saya akan buat dua kali. Pertama itu tidak ditemping, yang kedua ditemping. Nanti kita lihat perubahan hasil ekstraksinya, rasanya gimana, terus berapa lama waktu untuk proses pembuatannya ketika dia untuk keluar ekstraksinya. Kita langsung coba aja. Nah, di sini Sobat JPW nggak perlu banyak alat macam-macam, cukup moka pot, timbangan. Ini sebenarnya boleh pakai jigger, boleh juga pakai apapun yang intinya bisa untuk menimbang bubuk kopi seperti ini. Nah, ini timbangannya perlu dinyalain dulu. Kendor baterainya kayaknya. Mati ya? Iya. Nah, kendor. Kalau udah kendor suka mati sendiri, Pak. Masa? Iya. Harus kencang ya? Harus kencang, Pak. Biar nyala ya? Biar nyala gitu. Apaan ya? Baterai. Ya baterai lah. Iya, ya, emang apaan? Apaan? Kita Aneh pakai aneh lu tuh. kita akan pakai di sini bubuk kopinya dari mesin JX 700. Ini saya pakai Sans, Pak. Kalau kemarin kita pakai Special Blend kan ada burning-burningnya ya. Ini kita gilingnya juga fine. Saya siapin kurang lebih 18 gram lah ya buat dua kali. Satunya saya pakai sekitar 8. Nah, ini halus ya. Terus kita langsung taruh ke sini. Terus kita juga perlu kompor listrik untuk memanaskannya. Terserah mau pakai yang burner atau pakai api gitu atau pakai listrik, sebenarnya yang penting kompornya. Nah, tipsnya masukkan bubuk kopinya dengan sendok seperti ini, dan ini yang tidak ditemping dulu. Pakai sekitar 8 gram aja biar hasil ekstraksinya tidak terlalu burn ya. 8-nya biar pas, biar sama nanti head to headnya. Oke, 7,8 persis ya, Pak. Nah, 8 gram. Oke, ini kita minggirin dulu. Sedikit kita rata-ratakan aja begini, tapi tidak usah ditemping. Taruh lagi. Terus kita pakai airnya, kita bikin sama ya, 50 mili. Nah, airnya kita minjem di sini boleh. Dikit aja, cuma 50 mili. Oke. Airnya juga kita samakan. Jadi airnya sama, bubuknya banyaknya sama, yang beda yang satu ditemping atau ditekan. Nanti saya tempingnya juga dibantunya pakai alat ini. Ini tempernya si. Oke, 49 50,5 ya, lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Oh ya, ingat, moka pot ini kan bawahnya udah air panas, jadi hati-hati. Jadi Sobat JPW perlu nyiapin lap. Jadi taruh di lap seperti ini, baru diputar. Kalau nggak pakai lap gimana toh? Kalau nggak pakai lap panas, Pak. Panas. Tadi udah kenceng, panas ya kan, gimana tuh? Oh. Apa ya? Lapnya gitu maksudnya. Ini ditaruh langsung di timing. Nah, kita cek hasil ekstraksinya berapa lama dan rasanya gimana. Ini udah saya timing juga. Berapa menit biasanya toh? Biasanya sekitar 1 menitan lah, gitu. Kurang lebihnya. Nah, ini nanti saya udah Airnya air panas juga ya? Airnya air panas, jadi nggak lama. Kalau kita pakai air dingin, ya lama banget, Pak. Ngedidihin dulunya aja kurang lebih bisa 5 menitan mungkin kalau segitu. Dengan kompor listrik. Ini baru 28, 29, dan moka pot ini sebetulnya kemarin kita sudah sempat coba. Jadi hasil ekstraksinya kalau dibilang sama dengan espresso, memang tidak setebal espresso. Nah, udah, Pak. Ini di 41 detik tadi. Nah, ini 8 gram menggunakan Sans kopi yang tidak ditemping. Ini nggak ditemping nih? Nggak ditemping, kita sudahi ketika dia keluarnya mulai. 41 sampai 55. Mantul kali, coba lihat, deketin dulu. 41 sampai 55 ya. Satisfying. Oke lah ya, nih kita
langsung tuang aja ke sini. Espressoan. Espresso. Tadi 41 ke 55 hasil ekstraksinya seperti ini. Nanti kita cobain rasanya. Oke. Hasil ekstraksi espressonya sekitar 33. Ini pakai sans ya? Pakai sans, harusnya lebih fruity sih. 33 mili lah ya. 33 mili 55 detik dari 41 berarti sekitar 14 detik ya. Berapa tuh? Kalau 51 kan 10, iya 14 detik kurang lebih. Nah kalau di tamping gimana nih hasilnya? Sebelumnya saya juga akan kasih tahu, jadi jelasin ke sobat JPW cara nyucinya. Jadi ini kita akan pakai lagi dengan ekstraksi yang di tamping. Nah cara nyucinya karena ini masih panas, jadi hati-hati, siapinnya 2 lap sekarang buat megang atas sama buat megang bawah. Sobat JPW bisa cuci dulu mulai dari si penampung hasil espressonya. Nah, kita datang ke wastafel, ya datang ke wastafel karena wastafelnya jauh, kita pakai Alex Dueto minjem ya guys. Kita cukup bilas saja seperti ini dengan air mengalir sampai sekiranya semua bekas tadi espresso sudah hilang, tidak perlu dikasih sabun. Kalau mau dilap juga boleh nanti dengan tisu, dan di bagian bawah sini cukup dibasahi aja seperti ini. Gitu. Baru kita lap pakai tisu nih. Minta tolong tisu, Dede. Nah. Ini dilap pakai tisu. Kita tinggal atau tirisin dulu boleh. Sambil nungguin tisu. Udah kayak ini ya. Udah kayak masak ya. Tiriskan terlebih dahulu. Emang saya kayak gitu banget ya, Pak ya? Nah, ini dilap pakai tisu. Nggak ditumis ya. Masa mau kapot ditumis? Nah, ya kali lo mau tumis. Hah? Ya udah panas, kencang ditumis ya. Jadi apa ya? Nah, ini udah cukup bersih dan siap untuk digunakan untuk seduhan berikutnya. Nah, ini dibersihkan di air mengalir tuh ya? Di air mengalir sampai jauh. Enggak, gue nanya. Iya bener, air mengalir aja. Habis bawa bercanda mulu sih. Bercanda. Iya. Nah ini untuk hasil puknya atau ampasnya masih agak panas juga. Mana? Kita bukanya seperti ini nih. Jadi kita tahan gini dikit karena dia masih ada airnya biasanya dikit. Nah, terus ini kita ketok-ketok aja kayak gini nih. Nah, kalau nggak ditemping, lihat. Udah kayak ini ya tuh. Kayak apa saya tahu. Apa? Assalamualaikum. Lembut. Ya kalau kencang mental, Pak. Nggak boleh kencang-kencang kita, Pak. Itu gue tadi nggak nyaut tuh. Kumsalam. Ini dibilas juga pakai air yang mengalir. Kok jadi bapak yang lucu ya? Aduh, cocok kayaknya buat ikutan stand up. Nah, ini cukup dikasih air lagi, sama. Ini juga sama. Dibilas aja kayak gini. Jadi air ngalir sampai jauh. Bilas dikit aja. Ini air mengalir. Sampai jauh tapi. Oh. Kalau nggak ini nggak bisa ya? Kalau air diem gitu. Bisa juga sih, namanya kobokan kalau air diem. Masa nyucinya di kobokan kan nggak lucu. Di air ngalir lah. Oh, air ngalir. Iya. Kan gue nanya, gue nggak tahu. Bisa nggak kalau di air tidak mengalir? Kan lu dari tadi ngomongnya air mengalir terus. Nah, bersih ya. Bersih ya. Ini saya bentar lagi bodo amat. Assalamualaikum. Nah, ini kita catat dan kita ingetin nih. Tadi pakai 18 gram. Hasil ekstraksinya 33,8 kalau nggak salah. Mulai first drop keluarnya di 41, selesainya di 55. Nah, kita akan riset semuanya. Sama kita pakai 18 juga. 18 gram. Kopi yang sama, yang hasil gilingan tadi, pakai JX 700, kita pakai Sans Coffee. Wah, di tamping nih kayak gimana nih hasilnya? Nah, di tamping kayak gimana nih? Jangan-jangan malah enak banget toh. Nah, mudah-mudahan sih. Saya jujur udah coba, tapi kalau rasa sebenarnya ya so-so lah ya. Ada yang saya ngasih ke anak-anak kantor nih. Ada yang bilang enakan ini lebih fruity, ada yang ini lebih tebel gitu. Nanti habis ini kan kita pengen bikin konten yang lebih seru nih. Apa? Mau kapot buat jualan es kopi susu kekinian gimana ya? Ya, gitu. murah Seru. meriah ya. Nah, seru tuh.
Kurangin biar sama. Tapi nggak ada assalamualaikum ya ntar yang ntar. Nggak ada kelamaan kalau ada assalamualaikum ntar. 8,0 tuh pas tuh. Ya kurang. Ini kayaknya bapak deketin anginnya ngikut nih. Nggak sih nggak. Emang lebih satu dikit. Berat banget tuh gimbalnya tuh. Berarti saya nggak boleh lama-lama nih. Udah lama gua nggak megang gimbal. Nah lihat 8,0 pak. Mana? 8,0 sama. Ya Oke. tamping ya. Nah ini minjem punya manual espresso tapi kan ini kegedean ya. Ini kita balik nih. Wih, Ya, Jago jenius lu. banget ya. jenius lu. Belajar di mana lu? Kita tamping, kita ratain 8 gram tadi. Lempengnya ditekan nggak? Dipadetin aja, ditekennya nanti di ya kayak udah nempel padet kan kerasa tuh pak. Nah, beda kan sama yang tadi kan? Widih, perfecto. Ketok-ketok dikit ah. Kan kalau porta nggak boleh diketok, ini boleh dikit lah. Nah nanti yang kita lihat hasilnya sih sebenarnya perbedaan rasa sih yang paling penting. Terus selanjutnya waktu ekstraksi, jadi lamanya berapa lama. Sama airnya kita pakai yang sama ya, 50 ml juga, biar head to head. 50 ml air yang sudah dipanaskan, biasanya air ya mendidih ya, habis mendidih langsung ditaruh. Jadi dia tidak makan waktu lama buat ekstraksinya. Ternyata enak banget. Terus orang pada beli mocha pot, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ih, kita taruh langsung. Ingat, panas, jadi pegang pakai lap lagi. Kalau nggak pakai lap gimana tuh? Kan tadi udah. Udah. Tadi udah di yang sebelumnya udah dijelasin. Tadi gimana? Gue lupa. Kan baru berapa menit yang lalu, Pak. Iya, lupa gua. Nah, kita langsung taruh, langsung kita timer mulai dari Cikarang. Oh, Cikarang. Iya. Kalau sekarang udah biasa, Cikarang Udah agak jauh. biasa. Ya. Oke, boleh. Kita taruh, kita siapin juga nanti buat naruh hasilnya. Kalau tadi di 41 detik udah ekstraksinya udah keluar untuk first dropnya dan selesai di 55 ya. Tadi juga ada capturannya. Terus hasilnya 33 mili. Nah, ini gimana? Kita fokus ke situ, nanti saya teriakin nih kalau udah keluar. Kalau udah keluar diteriakin Diteriakin. gimana? Yang teriak keluarnya apa mau kapotnya? Mau keluar. Tergantung siapa yang keluar duluan. Ya. Yang keluar duluan teriak. Kalau iya. mau kapotnya keluar duluan belum saya lihat, dia teriak nih cus. Gitu kan. Iya. Kalau saya lihat duluan saya yang teriak. Oke. Ini agak lebih lama pastinya. Kenapa? Karena dia padat kan. Jadi Ya, airnya jangan nggak keluar lagi. Iya. padat keras ya kan. Lama-lama nggak keluar. Iya. Keluar sih harusnya. Cuman agak lama aja makan waktu sedikit. Tapi bukannya kalau yang padat-padat keras gitu suka yang agak lama, Pak? Biasanya lebih lama sih. Ya ini udah semenit lewat 8 ya. Waduh, jangan nggak keluar nih toh. Keluar. Harusnya. Cuma memang ya apa ya, take time lagi lah. Kalau emang keras gitu. Nah. Widih. 1 menit 23. 1 menit 23, nanti pas selesai saya push. Ingat 1 menit 23 sampai dia udah ada uap-uap yang Kok beda jauh tuh hasilnya tuh? mendidihnya. Kremanya lo lihat deh. Keren ya. Gila. Ini Sans, Pak. Nah, mulai dari oke udah mulai udah. 1 menit 41. Wih, gila jauh banget sama yang tadi, Bos. Langsung kita tuang ya. Oke, kita tuang. Keren ya. Kremanya nempel di sini sih. Kremanya dikit nempel di sini tuh. Iya, bener. Tapi lagi-lagi kita akan cek di sini. Untuk hasil ekstraksi agak lebih banyak dikit di 38 tadi 33. Dari warna juga jelas. Ini lebih butek ya. Ini lebih bening ya. Kelihatan nggak, Pak? Iya. Terus kalau waktu ekstraksinya di dia tadi berapa? 1 menit 26 ya? 1 menit 26 ke 41 berapa itu? Kalau ke 46 kan jadi 20 ya? Berarti kurangin 15. 3. Kurangin 3, berarti 18. 18. Kalau yang tadi 14 detik, ini 18 detik. Ekstraksi lebih lama dikit, hasil lebih banyak sedikit. Tapi kayaknya secara body sih, ya kalau dilihat dari apa ya, density kepekatannya gitu, ini lebih pekat, ini lebih bening. Nah, kita kasih Pak Togu aja nyobain pakai sendok. Nah, cobain rasanya.
Terus kasih tahu aja bedanya apa dan kenapa kira-kira bisa kayak gitu, nanti saya bahas. Oke, Pak Togu cobain. Mana sendoknya? Itu di pojok sebelah kiri. Kayak perangkok ya. Mana? Oh ini. Pojok sebelah kiri. Nyobanya pakai sendok, aku pakai mulut toh. Nyobainnya pakai sendok ditaruh ke mulut. Oh iya iya. Lo yang jelas dong kalau Ya, ngomong. tadi udah keras, pakai sendok, pakai mulut. Ini dulu ya. Ini yang tanpa ditemping ya. Ya, kopi yang sama Pak itu pakai sans. Butuh air putih atau enggak? Kalau kopi sama sih harusnya nggak terlalu butuh-butuh amat. Bagi aqua dong. Pengen air putih ya? Bagi minum air putih, Minta air putih, ha. Ya minimal biar sama lah ya. Nol dulu mulutnya. Kalau tebel-tebel itu ya Pak, jauh ya? Nih, mau lihat nggak? Ya. Iya, beda loh. Jauh ya? Ini agak bening, ini agak tebel. Ternyata temping pengaruh ya di hasil tampilannya. Kita coba rasanya ya. Gue belum minum air putih nih, ntar gue. Jauh banget toh. Ini mirip kayak espresso, tapi memang tidak sesilky, tidak sekental espresso. Jauh banget toh rasanya toh. Oke. Tapi memang Gila. sebenarnya kalau ngomongin enak, enakan yang ditemping lah ya. Kalau gue pribadi jauh sih. Enakan yang ditemping, sumpah. Dua-duanya pakai sans sama. Enak loh ini. Beneran. Jangan dihabisin Pak, buat bikin es kopi susu. Oh iya bener. Jelas ya? Bodinya berasa, sweetnya dapet, acidnya dapet, bold. Kalau ini jadi kayak mirip kopi yang diseduh pakai V60 ketika lo udah compare dengan ini. This smooth, mild, bodinya low. Ya cocok buat nyantai-nyantai lah, buat black coffee ini enak. Dan kalau lo mau ngerasain yang strong, yang bold, yang buat campuran kopi susu, ini sih cocok Better sih. ditemping lah ya. Signifikan banget, gila, gue nggak nyangka, sumpah. Kaget gue. Jadi lo bisa dua pilihan ya. Lo kalau mau buat campuran dikasih susu, lo harus temping sih. Rasanya jauh banget. Kalau lo mau buat minum-minum black coffee nyantai-nyantai di rumah sambil baca koran, kopi hitam, ini enak. Ini juga enak sebenarnya, selera sih. Kalau lo suka yang bold ya ini. Kalau lo nggak suka yang bold, yang ini, yang mild, yang lembut ya. Itulah kurang lebih. Sip, thank you Pak Togu. Oke, penjelasannya sih simple. Mocha pot itu, nah ini kita lihat di sini lagi. Ini kita lihat apa ya? Lobet lagi toh. Puknya ya. Kita bikin cepat Pak. Puknya, hasil akhir puknya sebenarnya seperti apa? Jadi yang membedakan tuh sebenarnya tingkat kepadatan. Karena kalau sobat JPW mungkin sering lihat pembuatan espresso, temping itu juga menjadi salah satu variabel untuk menghasilkan ekstraksi yang tepat. Nah, lihat tuh. Jauh ya sama yang Jauh tadi banget, ya. gila. Tuh. Jauh. Ini hasil puk atasnya, bawahnya. Sehingga ketika sobat JPW melakukan temping di mocha pot, apa ya, tingkat kepadatan si bubuk kopinya itu akan makin lebih stabil dan makin rata. Jadi ekstraksinya tuh hampir keseluruhan dari bubuk benar-benar terekstrak. Tapi lagi-lagi ini disclaimer kita ya, kalau memang sobat JPW suka yang nggak ditemping, kasih gram masih lebih banyak, sebenarnya sama aja. Tapi kalau kita better pakai tadi 8 gram ditemping, itu hasilnya enak. Gitu, nanti kita pun akan coba ini buat jadi es kopi susu kekinian ya. Ini kita lihat, kita buka dulu hasilnya biar nanti ada comparean. Oke, kita cek, masih ada airnya dikit ya. Assalamualaikum. Enggak ya? Enggak, Enggak. oh lihat ekstraksinya, dia mau naik aja susah kan? Tapi bener-bener kering loh. Udah kayak espresso ya? Apalagi atas ya tadi tuh. Tok-tok. Jauh banget rasanya toh. Tok-tok. Ya, mantap lah ya. Tapi lagi-lagi itu selera dan disclaimer kita lebih enak yang ditemping ya. Kalaupun memang mau yang tidak ditemping ya cocoknya. Selera gua sih lebih enak ditemping, tapi orang lain mungkin bisa beda. Cocoknya lebih enak ditemping ketika memang buat best Espresso. minuman-minuman kekinian ya. Nanti itu kita akan bahas di next konten ya. Oke,
Sekian dulu konten kita hari ini, sekian video dari JPW kali ini. Semoga video ini membantu sobat JPW yang memang lagi cari-cari tutorial buat bikin best espresso atau espresso hampir dengan menggunakan mocha pot. Sampai Murah meriah. Apa? Murah meriah. Iya, murah meriah. Mesti ada itunya tuh. Jadi kita bikin best espresso yang murah meriah ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat juga buat sobat JPW, dan sampai ketemu lagi di konten-konten JPW berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan berikan like dan subscribe. Thank you. Langsung jadi.